Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil haqq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul khalqu jami'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu basyiran wa nadhira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu fi hidayatin nasi nujuma amma ba'du. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wa tariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqta'imi ya Rabbi. بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Masih tentang memerdekakan budak. Islam tentu anti perbudakan. Islam melarangnya tidak secara frontal, tapi melalui tahapan-tahapan, yaitu melalui anjuran baginda Rasulullah SAW, yaitu orang yang memerdekakan budak, Allah akan memerdekakan dia dari api neraka. Lalu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi mereka yang masih sayang memerdekakan budak secara gratis, maka Allah kasih jalan keluar, yaitu dengan cara mukatabah, yaitu budak membeli kemerdekaannya. Kemudian ya tentu ketika dia membeli dia tidak bisa bayar cash, karena budak selama kerja di majikannya kan nggak dibayar. Tapi begitu dia beli kemerdekaannya, ya tentu atas kesepakatan antara majikannya dengan dia, entah itu sekian juta dan sebagainya. Lalu ya kalau dia bekerja lagi di tempat majikannya atau di orang lain, maka dia harus dibayar. Nah, dari bayarannya itulah dia mengangsur membayar kemerdekaannya. Entah itu angsurannya setiap minggu atau setiap bulan, ini namanya mukatabah. Dalam firman Allah, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Maka silakan, kalau kamu belum mampu memerdekakan budak secara gratis, maka dengan cara mukatabah. Ini menunjukkan apa? Islam anti perbudakan. Bahkan ketika Umar ibn Khattab, ya, atau ketika Umar bin As menjadi gubernur, karena memang beliau yang memimpin pasukan dari mulai Baitul Maqdis kemudian ke Mesir. Bahkan orang-orang Mesir ketika itu di bawah jajahan Romawi minta bantuan kepada orang-orang Islam yang sedang berada di Palestina untuk mengusir penjajah Romawi. Akhirnya berhasil,
Nah, kemudian Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Lalu terjadi ya satu kejadian, yaitu anaknya Amr bin As, tapi bukan Abdullah, bukan, ya lagi naik kuda lalu dibalap ya oleh orang Mesir. Lalu orang Mesir dipukulin, ya kan, dia anak gubernur, ya dari dulu begitu dulu, ya ada bedanya dah. Nah kemudian si orang Mesir ini tahu bahwa di atasan Amr bin As ada lagi, itu Umar bin Khattab. Akhirnya begitu musim haji dan kebenaran Amr bin As juga anaknya pulang ke Madinah atau pergi haji lah. Orang Mesir ini yang dipukulin tadi lapor, kata Umar pukulin lagi dia, pukulin lagi anak bin As dipukulin, gitu. Akhirnya Umar berkata, mata ista'batumun nas, sejak kapan Anda memperbudak manusia? Ya ini menunjukkan Islam itu anti perbudakan, cuma memang karena sudah merajalela sekali, sudah menyeluruh ketika itu perbudakan, maka Islam memberatkannya secara berangsur. Nah ini masih tentang perbudakan. An Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa syirkan, siapa orang yang memerdekakan budak, tapi budak itu milik bersama, entah itu 2 orang, 3 orang, tapi bagian dia merdekakan. Ya kan bisa jadi, karena budak itu seperti barang, diperjualbelikan, gitu. Ya, jadi diduitin, lalu budak itu menjadi merdeka. Tapi wa illa, kalau dia nggak berani bayar kepada mitanya, ya, takut ataqo minhu ma ataqo, maka budak itu merdeka, yang dimerdekakan oleh seorang tadi, berarti baru sepertiganya lah kayak gitu. Nah, jadi itu budak belum merdeka penuh, gitu. Ya kan susahnya begitu kalau milik rame-rame. Ya tapi udah bagus itu. Berarti kan nanti si budak itu, ya kalau umpamanya dia ingin membeli kemerdekaannya, kan sudah tinggal separuhnya lah, ya separuh lebih lah, kan bertiga umpamanya. Nah itu seperti itu ya. Nah ini namanya itulah disebut budak muba'at ya. Jadi muba'at itu dia merdekanya sebagian. Ya seperti gini, kita tahu bahwa budak mukatab itu kalau belum melunasi cicilannya atau angsurannya demi kemerdekaan dia, paling baru separuh. Nah, dia baru separuh merdekanya gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada ayat, memang tidak ada hadis yang melarang. Buktinya dalam hadis dibahas, dalam Al-Quran juga dibahas. Au ma malakat aimanukum. Ini menunjukkan memang ya tidak haram, tidak diharamkan, cuma memperbudak itu tetap haram. Ya, memperbudak tetap haram. Makanya Rasulullah SAW di akhir hayatnya itu beliau berwasiat 2 kepada perempuan, ya berbaiklah ya kepada perempuan dan berbaiklah kepada budak. Makanya dulu orang-orang dahulu yang betul-betul memegang hadis, dia nggak mau tuh ya mempekerjakan budak di luar kemampuan budak itu. Dia lagi kerja nih umpamanya, nggak mungkin dikasih kerjaan lain. Ada seorang syekh di dalam kitab Irsyadul Ibad, dia jahit sendiri, padahal budaknya banyak. Ditanya kan sama temennya, kenapa kamu kerjakan sendiri, kan kamu banyak budak kamu. Saya tidak mau mempekerjakan budak sementara dia sedang bekerja yang lain. Ya itu, jadi betul-betul ya dihargai gitu. Ini pesan baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena budak itu akan kembali terjadi. Dulu diperoleh melalui peperangan. Nah, ini kan perang bisa jadi, ya tanda-tandanya akan perang dunia ketiga ini. Nah setelah itu nanti ada perbudakan lagi, pasti itu. Ya ada perbudakan lagi. Makanya dulu kenapa orang-orang Jawa banyak di Suriname, itu kan mereka dianggap budak oleh orang Belanda. Diambil suruh kerja di sana. Ya, sampai sekarang itu mereka mempertahankan bahasa Jawanya. Ya padahal itu di Amerika kan. Ya tapi ya tetap mereka mempertahankan bahasanya. Banyak teman-teman dulu dari Mesir
ditugaskan khusus orang Jawa untuk dakwah Islam. Ya, dakwah Islam itu dari Rabithah Al-Islamiyah. Banyak teman-teman, cuma syaratnya apa namanya, orang Jawa. Ya kan? Ya, karena di sana bahasa Jawanya halus. Ya, seperti itu. Kemudian walahuma, dan juga Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan an Abi Hurairah apa namanya, dari Abu Hurairah, wa illa qiyma alaih. Kalau tidak, ya artinya apa? Yang memerdekakan budak, umpamanya punya 2 orang atau 3 orang, hanya dia sendiri, dia nggak punya dana untuk apa? Membayar kepada yang lain, ya kan? Kuwima, ditaksir atau dinilai alaihi atasnya, wastus ayat dan berlaku, ya, ghairu masykukin alaih, ya, dengan tidak dipaksakan atas, yang nggak boleh lah, ya. Jadi apa namanya, wakila inna si'ayah mudarrajun, artinya memaksakan itu adalah mudarraj fil khairi, di dalam kebaikan, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini menunjukkan betapa besar jasa orang tua, ya, jasa orang tua. Anak ini nggak bisa membalas jasa orang tuanya, ya. Oleh Allah, berbakti kepada orang tua itu diletakkan, Allah perintahkan, ya, la ta'du illa bil ihsan, ya. Jadi Allah telah memutuskan, ya, yaitu berbakti kepada kedua orang tua, ya. Bahkan dalam hadis yang terkenal, kepada Allah itu beridwan orang tua. Murka Allah itu terletak pada orang tua. Hadis yang kenal, karena Allah, murka Allah juga terletak pada murka orang tua. Makanya pada Rasulullah ada tasus, yaitu al-qaum, karena dia pernah membuat ibunya itu tidak ada, maka dia meninggal itu bukan, ya, itu talqin tutun la ilaha illallah, dia nggak bisa mengikuti, ya, padahal ibadahnya hablum minallahnya bagus, cuma karena ibunya tidak meridhoi, ya, akhirnya dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lalu, ya, istrinya kaget. Lalu istrinya mengutus seseorang untuk lapor kepada Rasul, maka Rasulullah memerintahkan itu Ammar bin Yasir dan Bilal ibn Rabah untuk mentalkin al-qamah, la ilaha illallah, juga nggak bisa, ya. Akhirnya Rasulullah tanya, apakah dia masih punya orang tua? Sahabat menjawabnya, seorang ibu. Ibunya disuruh redokan anakmu, kata ibunya nggak mau. Akhirnya Rasulullah menyuruh para sahabat mencari kayu untuk dibakarin, cuma ngancem doang. Akhirnya didorong oleh kasih sayang seorang ibu, dia mau meredokkan anaknya. Ya, Rasulullah pengen tahu apakah tulus dia meredokkan anaknya, rupanya tulus. Ya, yaitu dengan apa? Rasulullah menyuruh kembali Ammar bin Yasir dan Bilal bin Rabah untuk mentalkin la ilaha illallah. Setelah ibunya meredokkan, tokcer itu dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Nah, di sini kita lihat betapa tingginya orang tua. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yajzi waladun walidahu, seorang anak nggak bisa membalas jasa orang tuanya, ya, nggak bisa. Ya, sekalipun sakit, bawahnya cebok, digendong, dicebokin, itu belum seberapa. Nah, di sini yaitu illa ayajidahu, kecuali anaknya mendapatkan bapaknya mamlukan, seorang budak. Ya, budak itu kan dimerdekakan melalui dibeli. Bayashriyahu, lalu si anaknya beli, bapaknya yang jadi budak atau ibunya yang jadi budak. Fayatiqahu, lalu dimerdekakan.
ya dimerdekakan. Itu baru kebalas kata Rasul. Ya, kebalas kata Rasul. Ini menunjukkan betapa tingginya derajat orang tua, ya, dalam Islam, ya. Kemudian An Samurah bin Jundabin, atau kata ada bilang Jundubin, dari Samurah bin Jundab, ada bin Jundub. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Jadi kalau punya budak ada hubungan nasab, ya, maka budak itu seketika merdeka, otomatis. Nah, di sini Rasulullah bersabda, man malaka, siapa orang yang punya budak, ya, punya budak, za rahimin, punya hubungan rahim, mahramin, yang nggak boleh dinikah. Ya, jadi yang benar bacanya mahram, bukan muhrim. Kalau muhrim itu orang ihram. Jadi ini salah kaprah. Ya, saudara kita sebut ini muhrim saya, salah. Yang benar mahram. Ya, mahram. Jadi mahram itu siapa? Jadi di sini kan punya hubungan silaturahim. Ya, tapi belum tentu semuanya mahram. Ya, belum tentu semuanya nggak boleh dinikah. Yang namanya mahram itu nggak boleh dinikah. Ya, jadi ya secara nasab, ya mahram itu pertama tentu bapak, ibu, ya kan? Ya, termasuk ibu tiri, ya kan? Ya, kemudian saudara kandung, ya, saudara sebapak, ya, saudara sebapak. Ini tadi bapak, ibu naik ke atas, nenek, kakek, dan seterusnya. Ya, kemudian ke bawah, ya, yaitu anak, ya, termasuk anak tiri dengan ibu tirinya itu juga mahram. Ya, nggak boleh dinikah, gitu ya, nggak boleh dinikah. Kemudian saudara tiri, ya, ibunya satu atau bapaknya satu, tapi ibunya berbeda, atau ibunya satu, bapaknya berbeda. Ini juga nggak boleh nikah, ini mahram. Lalu paling jauh adalah keponakan. Misanan itu bukan mahram. Dia rahim benar, punya hubungan silaturahim nasab, tapi dia nggak mahram. Kenapa? Karena misanan boleh nikah. Ya, saudara misan itu boleh nikah. Makanya dengan saudara misan itu, ya, jangan dibiarkan mereka jalan berdua, dua-duaan, karena dia boleh nikah, gitu. Ya, nggak boleh itu. Kita biarkan. Ada kan orang misanan ini nggak apa-apa jalan berdua-duaan. Ya, ada nggak boleh. Kenapa boleh nikah? Gitu. Ya. Nah, ada yang nggak boleh nikah, sifatnya yang nggak abadi, itu ya nanti terkait dengan batal wudhu. Batal wudhu. Jadi kalau yang nggak boleh nikah, sifatnya abadi, sudah pasti nggak batal wudhu. Sudah pasti nggak batal wudhu. Seperti menantu dengan ibu mertuanya, ini nggak batal wudhu. Kita punya wudhu nih, kita pengen salaman sama ibu mertua, salaman aja, cium tangan bolak-balik, ya. Atau menantu perempuan dengan mertuanya laki-laki itu abadi, ya, abadi. Makanya bekas istri, ya, anak benar, ya, bekas istri anak benar, entah itu anaknya meninggal atau dicerai, ini mertua atau bapak mertua nggak boleh nikah dengan menantunya, ya, kalau anak kandung. Tapi kalau anak angkat nih, ada orang angkat anak lalu dia kawin, lalu dicerai atau meninggal anak angkatnya, boleh bapak angkat nikah dengan bekas istri anak angkat. Kenapa? Tidak ada hubungan nasab. Ini yang terjadi pada masa Rasul. Jadi masa jahiliyah, ya, hukum itu berlaku. Itu anak angkat, bekas istri anak angkat nggak boleh nikah dengan bapak angkatnya. Itu yang berlaku di zaman jahiliyah. Nah, Allah rubah ini melalui Rasulullah dan Zainab bin Harisah, Zaid bin Harisah dan dengan Zainab binti Jahsh. Jadi Zaid bin Harisah itu dikenal dengan anak angkat baginda Rasul. Jadi sangat dekat hubungan Zaid bin Harisah dengan baginda Rasul. Jadi Zaid bin Harisah itu anak angkat. Sebelumnya adalah budak yang dimiliki oleh paman Siti Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Khadijah, ya tentu juga kepada Rasul sebagai suami kan. Oleh Rasul langsung dimerdekakan,
Kenapa? Surat Al-Ahzab juga, walamma balagha Zaidun matara zawajnaka. Itu ayat. Manakala Zaid telah menceraikan Zainab binti Jahas, setelah idahnya habis, kata Allah, zawajnaka. Kami kawinkan engkau dengan dia. Kami. Jadi yang nikahin Allah. Ya, penghulunya Allah, luar biasa. Ya, penghulunya Allah. Zawajnaka. Itu. Makanya ulama-ulama dahulu mengambil terjemahan nikah dengan bahasa Indonesia, yang disebutkan adalah penanten laki-laki dulu, baru anak perempuannya. Wali kan ikan wali. Ya, wali mengatakan apa? Saya nikahkan kamu, disebut namanya kan, dengan anak kandung saya yang bernama siapa gitu kan. Nah, itu. Nah, sekarang kayaknya ada perubahan. Itu sama penghulu nyebutin anaknya dulu. Saya kawinkan anak saya yang bernama dengan kamu. Ya, sah-sah aja. Cuma kalau dari Al-Quran artinya apa? Penanten laki dulu yang disebutin. Zawajnaka. Kami kawinkan engkau. Nabi dulu yang disebutin sebagai apa? Calon penanten laki-laki. Baru apa? Baru Fatimah binti Jahsh. Ini cara Allah memberantas hukum, ya, yaitu membatalkan hukum yang berlaku pada masa jahiliyah dengan praktek langsung baginda Rasul. Jadi boleh, ya, yaitu apa? Bapak anak angkat boleh nikah dengan bekas istri anak angkat. Tapi kalau bapak kandung nggak boleh nikah dengan bekas istri anak kandungnya. Itu sampai kiamat nggak boleh. Ya, nggak boleh. Itu berarti abadi. Sama dengan ibu mertua itu juga abadi. Ya, tidak batal, itu abadi. Jadi kalau yang abadi nggak batal. Tapi kalau yang nggak abadi nggak boleh kawin, ya itu batal. Satu contoh dengan adik ipar atau kakak ipar, itu nggak boleh nikah selama istrinya masih ada kan, gitu. Tapi kalau istrinya udah nggak ada atau dicerai, adik boleh naik ranjang apa turun ranjangan, istilahnya begitu. Tapi kalau istrinya masih ada nggak boleh. Cuma tetap batal, Itu dengan istrinya batal, apalagi. Ya, justru yang menjadi banyak pertanyaan, bagaimana? Banyak pertanyaan saya ini, itu keponakan perempuan istri. Keponakan perempuan istri. Jadi kita punya istri, dia punya keponakan istri. Sama kita sebagai suami apa enggak? Batal. Itu keponakan saya katanya. Ya kan dari istri, bukan dari dia. Tapi kalau dari dia enggak batal. Dari dia nggak batal, ya nggak batal. Tapi kalau di istri ya batal. Ya contoh sama Dede ya, sama Titi, ya nggak batal, karena ponakan dari saya, bukan dari istri saya. Tapi kalau dari istri, ponakan istri sama suami batal. Ya, kenapa? Sama suami orang lain. Ya, sama istri ponakan, ini salah kaprah banyak. Banyak nanya itu. Ya dianggap ponakan juga gitu kan? Wah nggak batal, banget batal. Ya. Nah, di sini jadi budak, tapi ada hubungan rahim. Rahimnya tapi mahram, itu. Rahim banyak, ya. Artinya rahim kan saudara nasab. Tapi dia mahram, itu nggak boleh dinikah dan sifatnya abadi. Nah, kalau dia milikin itu bahwa hurun, langsung merdeka. Pokoknya anak nih, bapak, anaknya budak nih, ya kan? Ya langsung merdeka. Nggak pakai disebut saya merdekakan kamu, nggak, langsung merdeka gitu ya. Kemudian an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, anna rajulan, sungguhnya seorang laki-laki, atau qasitata mamalika, dia memerdekakan 6 budaknya. Luar biasa nih orang, ya. Cuma sayangnya dia nggak bikin ini saya semangat mereka kan budak luar biasa, 6 sekaligus, ya orang atu aja sayang, ya kan, 6 sekaligus.
inda mauti, ketika dia akan meninggal, jatuhnya wasiat. Makanya Rasulullah nanti nggak enam-enamnya dimerdekakan, gitu. Kan kita tahu syarat wasiat itu adalah 1/3 maksimal. Nanti saya jelaskan itu. Lam yakun lahu malun ghairuh. Sementara orang itu nggak punya harta selain budaknya yang 6 itu. Ya, makanya saya katakan tadi semangat memerdekakan budaknya cakep. Cuma dia nggak mikirin ahli waris. Padahal dia nggak punya harta selain 6 budak itu. 6 kali 25 juta berapa? Ya, banyak kan, mahal budak. Ya kan? Ya, dia nggak mikirin ahli warisnya. Dia merdekain semua. Ketika dia akan meninggal. Ini jatuhnya wasiat nanti. Kemudian fada'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka para budak yang mereka dipanggil oleh Baginda Rasul, jaza'ahum thalatha, maka Rasulullah bagi 3. Gitu. Ya, dibagi 3. Maka tsumma aqra'a bainahum, kemudian diundi. Fa'taqa isnaini, lalu Rasulullah ya memerdekakan 2, wa araqqa arba'atan, dan tetap dijadikan budak 4. Dijadikan budak 4. Ya, wa qala lahu qawlan sadida, dan Rasulullah berkata kepadanya dengan ucapan yang benar, ya, yang sadid. Jadi ini jatuhnya terkait dengan wasiat. Terkait dengan wasiat. Ya, sudah kita bahas ya, baik di malam Rebu dan kitab Kifayatul Akhyar. Jadi wasiat itu terkait dengan kematian. Maka di sini inda mautih. Bukan ketika mati dia memerdekakan, sebelum mati. Berarti itu udah tanda-tanda sakit. Cuma di sini kalau disebut inda ini jaraknya dekat antara dia memerdekakan budaknya yang 6 dengan kematian dia. Enggak sampai bulanan, enggak. Dekat pakai inda. Inda itu di sisi, di samping. Ini menunjukkan dekat. Artinya antara dia memerdekakan budak dengan kematian dia. Maka jatuhnya wasiat itu. Meskipun dia tidak menyebutkan wasiat. Jadi dia memerdekakan 6 budaknya. Kan gitu. Padahal dia nggak punya harta. Sementara ahli warisnya banyak. Ahli warisnya banyak. Kan nggak boleh. Nggak boleh. Semua hartanya sedekahkan. Ya, nggak boleh. Yaitu hadisnya ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau ketika sakit, ya dibesuk oleh baginda Rasul. Karena membesuk orang sakit, menengokkan orang sakit, itu sangat dianjurkan oleh baginda Rasul. Ya, iyadatul marid, itu pahalanya besar. Lalu dia berwasiat kepada baginda Rasul, kalau saya meninggal, nanti semua harta saya untuk kepentingan Islam. Kata Rasulullah, nggak bisa kebanyakan, lalu setengah, sampai 1/3. Nah, setelah 1/3 baru Rasulullah menerima. Ya, di akhir hadis beliau bersabda, innaka antadzara warathataka aghniya'a khairun min antadzarahum alatan yatakaffafun nasa. Engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan mampu materi. Kenapa? Karena orang tuanya tidak semua hartanya disedekahkan. Ditinggalin buat ahli waris. Makanya kalau lagi sakit-sakitan, ya, ini hanya 1/3 diperbolehkan. Maka dalam kitab fikih ada namanya al-hajru, ada larangan orang menggunakan hartanya. Orang yang pailit, utangnya banyak, kan gitu, nggak boleh di mana-mana menggunakan hartanya. Sebab kalau diperbolehkan, nanti nggak bisa bayar utang dulu. Itu namanya al-hajru dalam fikih. Ya kan, anak belum balik, nggak boleh menggunakan hartanya. Kenapa? Dia belum ngerti. Harus ada wali. Harus ada wali. Anak belum balik, dapat miliaran. Ya kan? Ya, diambur-amburin tuh duit. Ya, akhirnya harus ada wali. Namanya al-hajru nanti. Ya, sama dengan ini. Orang sudah sakit-sakitan. Dia boleh menggunakan hartanya untuk kepentingan dia. Di akhirat itu dengan sedekah, tapi nggak boleh lebih dari 1/3. Nggak boleh mengatakan duit-duit gue, nggak boleh. Diatur. Duit-duit gue yang nyari, kan gitu. Nggak dipikirin ahli warisnya, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, harus 1/3. Nah, ini pesan Rasulullah. Karena kata Rasul, engkau meninggalkan ahli waris dalam keadaan termampu materi,
itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka alatan, nggak punya apa-apaan. Akibatnya apa? Ya takafafun nasa, minta-minta kepada orang lain. Jadi harus kita pikirkan ahli waris, jangan semua disedekahkan, nggak boleh, nggak boleh. Ya seperti itu aturan Islam. Makanya di sini ya orang cakep semangatnya memerdekakan budak, 6-6-nya dimerdekain. Ini kita salut, ya kan? Salut kita sama dia. Cuma ya ketika itu nggak lama dia meninggal, inda mautih. Ya nggak lama meninggal. Akhirnya apa? Rasulullah SAW ya hanya memerdekakan 2 orang. Ya, yang 4 enggak. Jadi kan sepertiga, ya kan? Dari 6, gitu. Yang 4 enggak. Yang 4 enggak. Tetap menjadi budak dan hak milik menjadi milik ahli waris. Menjadi milik ahli warisnya. Kalau ada orang berwasiat, ya kan? Kita tahu nih dengan mengatakan nanti kalau saya sudah meninggal, ya dia wasiat kalau sudah meninggal, yaitu ya semua hartanya itu setengah hartanya untuk apa? Pembangunan masjid. Harus kita larang. Kalau kita tahu, kita dengar, kita larang. Kita katakan, Pak, bayarkan Pak, gitu. Karena Rasulullah seperti itu, batasnya adalah 1/3, gitu. Ya, jadi wasiat itu terkait dengan kematian. Ya, wasiat itu hanya tentang harta, bukan yang lain. Ya, bukan yang lain. Karena gini, sebelum Allah terapkan hukum waris melalui surat An-Nisa, itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Terus sampai puluhan ayat itu ayat waris. Ya, awalnya justru bagian anak laki-laki dan bagian anak perempuan. Karena itu yang sering dipermasalahkan. Makanya itu yang Allah awali. Kata Allah, apa? Perempuan 1, laki 2. Ya, itu yang sering dipermasalahkan. Ya, karena saya sering ya diminta untuk itu, pasti yang perempuannya bilang minta bagi sama, pasti itu. Ya, ngotot bagi sama. Ya, makanya itu yang Allah awali ayat waris itu. Dari mulai surat An-Nisa, mulai ayat ini, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hazzil unsayain. Terusnya ayat waris semua udah puluhan ayat. Ya, itu. Karena itu yang sering dipermasalahkan. Yang lain sih nggak begitu, itu doang tuh. Ya, yang perempuannya ngotot minta dibagi sama kan gitu. Nah, makanya Allah letakkan pertama. Gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Wasiat ya terkait dengan apa? Kematian, gitu. Ya, waris juga sama. Waris ya setelah kematian nggak boleh. Anak bapaknya belum meninggal udah minta waris, nggak boleh. Ada nggak? Ada. Saya pernah dengar itu ada anak minta warisan sama orang tuanya. Pak, saya minta warisan saya, katanya. Ya, kata bapaknya, lu nyumpahin gue meninggal, katanya. Ya, nggak bisa. Sebelum meninggal tidak ada. Ya, nah kemudian Allah berlakukan hukum waris. Nah, setelah Allah berlakukan hukum waris, jadi wasiat itu yang berlaku pada zaman sebelum Rasulullah diutus. Cuma wasiatnya kebablasan. Apapun diwasiatkan. Sampai istri diwasiatkan. Orang hal nih, dia mengatakan nanti kalau saya meninggal istri dibawa ini. Maka atur wasiat itu hanya haram. Maka turunlah firman Allah, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil wal aqrabi ya bil ma'ruf. Al-Baqarah ya, itu ayat ya. Nah, jadi ya karena ya Allah sebutkan wasiatku, jadi Allah wajib atas kamu sekalian. Ada buat kamu apa kamu? Berarti ketika meninggal, apa yang Allah wajibkan? Al-wasiyatu, wasiat harta, enggak yang lain. Liwalidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kerabat, itu anak ya, orang tua dan kerabat, gitu. Nah, lalu Allah setelah mereka terbiasa menggunakan wasiat Al-Quran itu hanya harta, meninggal, baru akan hukum waris.
Nah, hukum waris ini Allah jelaskan. Kalau tadi kan apa? Lil walidaini wal aqrabin. Bagiannya berapa? Allah nggak sebutin. Pokoknya untuk kedua orang tua dan kerabat. Kerabat paling dekat adalah anak. Kan itu. Cuma bagiannya berapa-berapa Allah nggak tentuin. Baru di ayat waris Allah sebutkan. Ibu bapak seperenam, istri dan sebagainya Allah tentuin. Ya, gitu. Nah, oleh karena itu Rasulullah bersabda setelah turun ayat waris, apa kata Rasulullah? La wasiyata liwarisin. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Sebab kalau menerima wasiat nanti akan jadi double. Umpamanya gini, orang tua sebelum meninggal berwasiat, padahal anaknya banyak. Lalu dia mengatakan kepada anak yang paling tua, nanti rumah ini kalau saya meninggal buat kamu. Kalau saya meninggal, ya ini ada kaitan saya meninggal, buat kamu. Ini nggak boleh dilaksanakan, kecuali seizin ahli waris yang lain. Kalau enggak, dia akan dapat double, akan tidak adil. Nanti dia dapat rumah juga, warisan lain juga. Ini nggak boleh. Itu kecuali saudara-saudaranya mengizinkan. Lain lagi itu, ya. Jadi la wasiyata liwarisin. Ini keadilan Islam, ya. Nah, kemudian an Safinah taqala, dari Safinah. Qala di sini kita lihat Safinah ini bukan perempuan, laki. Laki. Di kita Safinah itu pasti perempuan. Ya. Ada tak marbutohnya. Sama dengan apa? Dengan yang ikut baginda Rasul ketika berdagang ke Syam. Yaitu asistennya Siti Khadijah, yaitu Maisarah. Di kita Maisarah perempuan lagi. Perempuan. Gak ada Maisarah laki diketawain. Justru itu yang salah. Maisarah itu laki. Di Arab laki. Kayak di sini Safinah laki. Ya, Safinah. Ya, qala dia berkata, kuntu mamlukan li Ummi Salamata. Safinah berkata, ya, pantas namanya Safinah, budak. Dulu aku adalah budaknya Ummi Salamah. Dulu aku budaknya Ummu Salamah. Maka lalu dia Ummu Salamah berkata, "Atikuka, aku merdekakan kamu. Kamu merdeka, cuma dengan syarat. Bolehkah memerdekakan budak pakai syarat? Boleh aja. Tapi washtaritu alaika, tetapi aku menggunakan syarat atau memakai syarat atau dengan syarat lah gampangnya begitu. Tapi dengan syarat antakhduma Rasulullah SAW ma'ishtah. Engkau harus melayani Rasul sama engkau hidup. Engkau aku merdekakan, tapi nanti engkau bantu tuh Rasulullah selama hidup engkau. Cakep kan? Jadi Ummu Salamah pengen dapat 2 pahala beliau. Pertama merdekakan budak, lalu yang dibedakan suruh apa? Berkhidmah, membantu baginda Rasulullah SAW. Lagi membantu Rasul, beliau pasti bahagia. Ya, orang berkhidmah, melayani, membantu, ngurusin, orang yang bahagia itu kata Allah pasti bahagia. Ada satu bait dari Imam Busiri. Ya, Imam Busiri. Ya, kita akan kenalnya Imam Busiri itu qasidah mimiyah yang disebut burdah. Padahal beliau banyak qasidahnya. Ya, itu yang suka kita baca setelah Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, seperti Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqalaini wal Fariqaini min Urbin wa min Ajami. Ya kan, Maulaya Salli wa Salim, itu namanya qasidah burdah mimiyah. Ya, itu yang paling terkenal memang. Karena dengan qasidah itu beliau menjadi penyair yang top, yang terkenal. Awalnya beliau penyair gurem. Ya. Pujangga gurem enggak terkenal. Tapi begitu dia mengubah qasidah kumpulan puisi memuji Rasul dengan ikhlas, ya, dengan ikhlas, maka menjadi penyair terkenal. Bahkan
setelah selesai beliau mengubah satu qasidah ratusan bait ya memuji Rasul ya. Salawatnya kan cuma satu sebenarnya. Maulaya sholli wa salim daiman abada. Selebihnya memuji Rasul. Ya kan? Juga menasihati dirinya dan sebagainya. Ya, itu beliau yang malamnya mimpi. Ya, namanya Imam Busiri. Mimpi, beliau bukan sahabat, bukan tabi'in, tapi tabi'it tabi'in. Ya, tabi'it tabi'in. Ya, itu. Beliau kuburannya dekat pantai di Iskandaria di Mesir. Ya, ini Imam Busiri. Banyak yang ziarah. Ya. Nah, malamnya mimpi ketemu Rasul. Nah, dalam mimpi ketemu Rasul itu, ya, untung dulu belum ada orang yang iseng. Ya, nggak kayak sekarang mimpi dipermasalahkan. Mimpi diaduin. Ya, dulu kan belum ada dulu. Ya, nggak ngaduin nggak. Ya, mimpi. Dalam mimpi itu beliau dikasih apa? Selendang besar, namanya Burdah. Namanya Burdah tuh. Ya, nah, beliau ya mimpi tidak dalam keadaan terjaga. Kalau terjaga tuh ya saya sulit untuk percaya. Kalau mimpi, karena mimpi itu antara orang tidur dengan orang yang mati ini sama, ruhnya keluar. Cuma kalau tidur ruhnya balik lagi begitu. Ada kemungkinan ketemu, apalagi ketemu Rasulullah itu pasti. Karena Rasulullah setan nggak bisa menampakkan ya mirip atau sama dengan Rasulullah. Setan nggak bisa itu. Jadi kalau mimpi Rasulullah itu benar. Ya, itu benar. Itu. Ya, makanya kita nggak perlu pembuktian. Nggak perlu, ya kan? Adapun dia bohong atau tidak itu terserah dia. Urusan dia sama Allah, kan gitu. Ya, gitu. Tapi kalau dalam terjaga, Rasulullah jalan bareng dia terjaga, dia juga nggak tidur, ini kayaknya mustahil. Ya, kalau mimpi itu banyak yang mengalami. Ya, itu. Mudah-mudahan kita juga akan diberikan. Ya, mimpi bertemu dengan Rasul. Ya, jangan dalam kata terjaga, jangan mimpi. Nah, mimpi dikasih Burdah. Gitu. Maka qasidah itu disebut Burdah Imam Busiri. Itu masuk di dalam bagian daripada kitab Al-Barzanji. Kan terus tuh banyak tuh penyair-penyair. Di antaranya di situ masuk apa? Imam Busiri. Nah, selain itu beliau juga punya qasidah yang lain. Ini yang saya ambil, orang yang berkhidmah kepada baginda Rasul. Ya, maka karena Rasulullah adalah orang bahagia, maka dia akan menjadi bahagia. Itu dalam satu baitnya beliau mengatakan, "Idza sakharal ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u." Jika Allah telah menundukkan seseorang melayani, berkhidmah, membantu orang yang bahagia, maka yang membantu itu ikut bahagia. Ya, contohnya banyak. Ya, yaitu sahabat Halimatus Sa'diyah dengan suaminya Abu Kafsyah menjadi bahagia. Karena dia apa? Memberikan ASI kepada baginda Rasul tanpa bayan. Disuruh Allah kasih keberkahan yang luar biasa. Begitu Rasulullah tiba di Bani Sa'ad, hewan-hewan milik Abu Kafsyah, itu suami Halimatus Sa'diyah, itu mendapuk susunya banyak. Susunya banyak. Sementara ya di Bani Sa'ad itu yang punya hewan ternak nggak ada yang seperti milik Abu Kafsyah. Sehingga mereka iri. Jadi setiap Abu Kafsyah mengembala sapinya, diintipin di mana nih ngembalanya, diikutin. Akhirnya mereka juga ikut mengembala di ladang yang sama dengan Abu Kafsyah. Tetap aja ya nggak ada susunya. Gitu. Nah, ini satu keberkahan. Itulah namanya Sa'id. Nah, makanya di sini ya Safinah mau ya berkhidmah kepada baginda Rasulullah SAW. Gitu. Ya karena Rasulullah Sa'id ya udah pasti akan menjadi orang yang bahagia. Ya saya kira demikianlah nanti tentang wala. Ya wala itu hak. Ya waris nanti ya bagi yang memerdekakan budak. Nah ini tentu menunjukkan bahwa Islam itu anti perbudakan. Jangan dikatakan di Al-Quran ada tentang budak, di hadis, di kitab-kitab. Ya Islam mendukung perbudakan, sama sekali tidak. Ya cuma supaya kita tahu hukumnya. Gitu. Sebab nanti kalau terjadi peperangan akan terjadi lagi perbudakan, itu pasti. Ya pasti gitu ya. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih hamdan muwafiyan li ni'ami mukafiyan li mazidih ya Rabbana ya Allah ya ilahna lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal ghina 'anil nas sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.